Ya, terpujilah nama Tuhan Yesus yang telah mengumpulkan saya dan saudara ada dalam perhimpunan ibadah pada pagi hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini untuk kita semuanya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Dan juga bukan hanya shalom tapi juga selamat Paskah untuk kita semuanya. Senang kembali boleh sama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semuanya kembali boleh mengingat bagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit bagi setiap diri kita semuanya. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya peristiwa Paskah ini bukan menjadi peristiwa yang sekali dua kali kita rayakan, tetapi saya pribadi sudah merayakan ini kurang lebih hampir 23 kali. Jadi ya khotbahnya tentang itu aja gitu ya kan. Tapi kalau kita mau merenungkan kembali bahwa ini bukan menjadi suatu hal yang sifat rutinitas sekali setahun, tetapi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar. Pada hari ini, di momen Paskah tahun ini, kita akan belajar tentang satu hal, yaitu tentang dengan judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini ialah, kita boleh baca bersama ya, 1, 2, dan 3, datang menerima pemulihan, lalu pergi membawa harapan. Yes. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini bukan karena sebatas ya karena hari Minggu maka saya datang beribadah, tidak. Tetapi karena kita menyadari bahwa kedatangan kita ialah karena kita menyadari ada kala di mana kita sebagai seorang manusia itu tidaklah mudah menjalani hidup kita. Tidaklah mudah. Ada kala di mana kita merasa tidak berdaya sehingga kita perlu yang namanya kekuatan baru. Kita perlu yang namanya di-charger kembali, di-cas kembali. Kita terima pemulihan. Dan ketika kita terima pemulihan, maka kita harus pergi membawa suatu harapan yang baru. Hari ini saya mengajak kita merenungkan satu ayat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita boleh membuka Alkitab kita ya, di dalam kitab Yohanes pasal 20. Dari ayat ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-20. Di ayat yang ke-11 sampai dengan di ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Di ayat yang ke-11 berkata begini, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat yang ke-13 berkata, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya dalam ayat yang ke-15, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ayat ke-16 berkata, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang artinya guru. Ayat ke-17 berkata, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ayat yang ke-18 berkata begini, ini luar biasa. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu peristiwa dalam kitab Injil, di mana pada hari menjelang kebangkitan Yesus, Alkitab berkata bahwa pada minggu pagi hari, pada hari subuh, ada beberapa perempuan datang menjenguk ke kubur Yesus. Dan salah satunya Alkitab mengungkapkan siapakah nama perempuan itu, ialah di ayat ke-18 berkata Maria Magdalena. Nah, Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, ketika mereka rombongan ini tiba di depan kubur Yesus, ternyata kubur Yesus kosong. Batu besar yang menutupi itu terguling. Dan apa yang dilakukan oleh Maria ini? Di ayat yang 11 berkata jelas,
Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Kita melihat bagaimana sepertinya Maria hilang harapan. Sepertinya Maria merasa bahwa sudah ada peristiwa kematian gurunya. Dan sepertinya pada saat kematian gurunya itu sudah menjadi pukulan telak gitu ya kan. Tetapi ternyata ditambah ketika dia nyampe kubur itu, ternyata kubur itu kosong. Ibaratnya ialah kalau sudah jatuh tertimpa tangga gitu pula. Sudah jatuh makin ditimpa tangga, makin sakit jatuhnya. Itu pula yang Maria alami, Bapak Ibu Saudara. Maria datang di tengah ada berbagai tantangan hidup, di tengah kesedihan yang dia alami, namun dia tetap mau datang kepada seorang pribadi yang tepat, yaitu pribadi Yesus. Ini menjadi pesan penting bagi kita bahwa ada kala di mana kita merasa bahwa kita diliputi dengan berbagai kesedihan, kita diliputi dengan berbagai tantangan, kita merasa bahwa kehidupan saya sudah jatuh. Bukan hanya sebatas jatuh, bahkan benar-benar jatuh dan tertimpa tangga. Tetapi hari ini kita boleh belajar hal yang pertama ialah, saya ingin mengajak kita merenungkan hal yang pertama begini. Datang untuk menerima pemulihan. Datang untuk menerima pemulihan. Maria datang dengan sebuah kesedihan. Maria datang dengan merasa bahwa ya sudah terpuruk, makin dibuat terpuruk oleh karena kubur Yesus kosong. Tapi dia datang untuk mau siap menerima pemulihan yang dari Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini. Di tengah permasalahan hidup yang boleh kita jalani, satu hal yang harus kita sadari. Kedatangan Bapak Ibu Saudara tidak akan sia-sia. Karena Bapak Ibu Saudara semuanya akan terima pemulihan yang daripada Tuhan. Di ayat yang 11 tadi juga jelas berkata bahwa Maria mengalami perjumpaan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ia melihat Yesus telah bangkit. Peristiwa ini akan memulihkan seluruh hidupnya dari air mata menjadi sebuah kesaksian. Di ayat yang 11 di mana Maria benar-benar sedih, benar-benar terpuruk. Tapi di ayat yang ke-18 jelas-jelas dia penuh dengan sukacita, dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Luar biasa. Dari air mata termewek-mewek menjadi sukacita yang melimpah. Aku telah melihat Tuhan. Seperti Maria Magdalena, kehidupan saya dan saudara juga dipanggil untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dipulihkan. Kita dipanggil oleh Tuhan dan kita dipulihkan. Maka pertanyaan sederhana begini, bagaimana agar kehidupan saya dan saudara dapat dipulihkan melalui perjumpaan dengan Tuhan yang hidup? Melalui momen Paskah ini bagaimana saya dan saudara semakin dipulihkan kehidupannya. Di tengah permasalahan hidup, di tengah tantangan kesedihan yang ada, kita dipulihkan, kita diperbaharui oleh Tuhan yang hidup itu, Yesus yang telah bangkit dari kematian. Dari peristiwa ini kita mendapati ada beberapa hal yang penting. Yang pertama ialah apa, Bapak Ibu Saudara? Datang dengan hati yang mencari Tuhan. Datang dengan hati yang mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat yang 11 berkata begini kembali. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Bapak Ibu Saudara, ketika Maria melihat kubur itu telah kosong, pilihan yang dia ambil di tengah kesedihan yang ada, dia tidak lari kepada pribadi yang lain, tetapi dia memilih untuk tetap tinggal di kubur itu. Pada umumnya ketika kita ada dalam sebuah kesedihan, ada dalam sebuah tantangan, wajar dong kalau kita mencari orang yang bisa kita jadikan tempat curhat, yang bisa kita jadikan tempat untuk kita berbagi cerita. Wajar. Dan orang itu haruslah benar-benar nampak gitu ya kan. Harus benar-benar bisa kita lihat, benar-benar bisa kita percaya. Tetapi Maria tidaklah pergi dari tempat itu. Seandainya saja, bisa saja Maria pergi kepada teman-temannya, kepada murid-murid yang lain, dia mengungkapkan kesedihan yang ada bagaimana kubur Yesus telah kosong. Tetapi pilihan yang Maria ambil ialah Maria tetap mau memilih untuk tinggal di kubur itu. Dia datang dengan hati yang mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maria tidak langsung pulang setelah melihat kubur itu kosong. Meskipun diliputi dengan kesedihan, ia tetap tinggal di sana. Hal ini menunjukkan kerinduan dan cintanya kepada Tuhan. Dia tetap mau menunjukkan bagaimana dia tetap rindu dan cinta kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 51 di ayat 19 berkata begini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Satu hal yang harus kita sadari dari ayat firman Tuhan ini berkata begini.
Tuhan tidak akan pernah mengabaikan saya dan saudara. Bagaimanapun keadaannya, Ia mau dekat dengan kita. Bagaimanapun keadaan Bapak Ibu Saudara, di tengah remuk hati, di tengah patah hati, di tengah jiwa yang hancur, sadarilah, Dia tidak akan pernah pergi tinggalkan saya dan saudara. Oleh karena itu, sebagaimana Maria tetap memilih berlari kepada pribadi yang tepat, di tengah dia merasa bahwa kubur itu kosong, sepertinya harapan itu tidak ada, namun dia tetap memilih berlari kepada pribadi yang tepat, karena dia tahu Tuhannya tidak akan pernah mengabaikan dirinya. Jelas juga di dalam Yeremia pasal 29 di ayat yang ke-13 berkata begini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, pemulihan akan dimulai ketika dalam kesedihan atau dalam ketidakpastian, hati kita tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan. Walaupun kita menyadari bahwa sepertinya mencari Tuhan itu sesuatu hal yang tidak ada harapan. Sebagaimana Maria Magdalena, dia jelas-jelas loh melihat kubur itu kosong. Namun kenapa dia tetap memilih tinggal di depan kubur itu? Di tengah kesedihan yang ada, di tengah harapan yang benar-benar tidak ada, dia tetap memilih untuk tinggal di depan kubur itu. Karena dia menyadari, dia tidak mau terpaku dengan situasi yang ada. Hatinya tetap mau mencari Tuhan dengan sungguh. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu apa yang saat ini sedang kita alami. Bagaimana kesulitan hidup yang kita jalani. Bagaimana tantangan, pergumulan, permasalahan yang menimpa diri kita bersama. Tapi yuk sama-sama sebagaimana Maria Magdalena melakukan sebuah sikap yang baik di hadapan Tuhan, sikap yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kesedihannya kok. Yes, Tuhan sangat tahu. Tetapi Tuhan mau melihat bagaimana Maria memilih sikap yang benar di hadapan Tuhan. Maka bagi setiap diri kita, yuk sama-sama. Pemulihan itu akan terjadi ketika kita menyadari kita tidak mau terpaku dengan situasi yang ada. Namun hati kita tetap mau hanya kita tujukan dengan mencari Tuhan dengan sungguh. Maka saya percaya, ketika Bapak Saudara datang ke tempat ini, bukan menjadi sesuatu hal yang sifatnya rutinitas, tetapi kembali Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu apa yang sedang menimpa diri kita. Mari yuk sama-sama, jangan terpaku dengan hal itu. Jangan terpaku, jangan mau dikalahkan oleh situasi yang ada. Tetapi mari tetap arahkan hati kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka saya percaya pemulihan yang luar biasa akan terjadi dalam setiap diri kita semuanya. Dari air mata akan menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Lebih lanjut lagi Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua begini, bagaimana agar perjumpaan dengan Tuhan itu bisa memulihkan kehidupan kita. Dari peristiwa ini, hal yang kedua ialah, mari yuk sama-sama kita tidak terpaku dengan pemahaman manusiawi. Kita tidak terkalahkan oleh dengan pemahaman-pemahaman yang kita miliki. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 13 dan 14, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara, Maria melihat perjumpaan dengan dua malaikat itu luar biasa. Sangat luar biasa pengalaman rohani yang Maria Magdalena boleh alami. Tetapi bukan hanya sebatas perjumpaan dengan malaikat itu. Ternyata Yesus sendiri ada loh dekat dengan Maria. Alkitab jelas berkata, Yesus ada di belakangnya. Tetapi Maria tidak mampu mengenalinya. Karena apa? Karena pemikirannya masih terjebak pada kesedihan dan pada sebuah pemahaman bahwa Yesus telah mati. Yesus telah mati. Yes, Yesus telah mati, dan dia lihat kok murid-murid yang ada di sekitarnya juga lihat Yesus mati. Bagaimana proses itu benar-benar real. Yesus benar-benar mati. Mungkin saja dia juga ikut serta dalam pemakaman Yesus. Dan benar-benar konsep kematian itu membutakan dirinya sehingga dia tidak bisa melihat bagaimana Yesus telah bangkit. Maka kita boleh belajar bersama dari peristiwa ini ialah, seringkali tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu. Karena tanpa kita sadari, kita terlalu mengandalkan pemahaman-pemahaman kita. Kan begini, ya memang begini. Tapi kalau Tuhan maunya begitu,
Kenapa tidak bisa? Pasti bisa, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Peristiwa kebangkitan Yesus itu peristiwa yang di luar nalar logika manusia. Sulit bagi kita untuk memahami. Sulit juga bagi seorang Maria Magdalena untuk bisa mencerna akan hal itu. Benarkah sehingga apa? Dia wajar kalau dia tidak mengenalinya. Wajar. Karena dia sadar, oh Yesus sudah mati kok. Dan mayatnya hilang, bisa saja diambil orang, dan itu tidak salah pemahaman-pemahaman itu. Tetapi seringkali pemahaman-pemahaman seperti ini pula muncul sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu jauh dari apa yang pernah kita bayangkan. Dalam Yesaya 55 di ayat ke-8 jelas berkata apa Bapak Ibu Saudara? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan apa? Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Alkitab jelas berkata rancangan Tuhan bukan rancangan kita kok. Jalannya Tuhan bukannya jalan kita. Tuhan mau membukakan mata rohani kita agar kita tidak hanya serta-merta terpaku dengan pandangan secara jasmani, tetapi melihat dengan mata iman, bukan semata-mata dengan akal pemikiran kita. Karena pekerjaan Tuhan terkadang sulit untuk kita selami. Ada pujian berkata, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Jalan Tuhan memang sulit kita selami, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengerti untuk hal itu. Dengan kita tidak hanya terpaku dengan pemahaman logika kita akan melihat bagaimana besarnya keajaiban Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam 1 Korintus pasal 2 di ayat 19 jelas berkata begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaan sederhana begini, Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini, apakah orang-orang yang sungguh mengasihi Allah? Saya percaya setiap diri kita adalah orang-orang yang sangat mengasihi Allah. Maka sebagaimana Alkitab berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah kita dengar secara telinga kita, kan nggak pernah begini, ya memang nggak pernah begitu. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati kita sendiri, Tuhan mampu sediakan. Karena Tuhan tahu kita adalah orang-orang yang sangat mengasihi Dia, maka Dia bisa bekerja jauh lebih dahsyat dari apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar, dan apa yang pernah timbul dalam perasaan kita. Pemulihan itu akan datang saat kita bersedia melepaskan pemahaman-pemahaman kita dan memberi ruang bagi karya Tuhan yang melampaui nalar kita. Maria mengalami pemulihan itu ketika dia mulai belajar untuk dia melepaskan pemahamannya bahwa Yesus telah mati, mayat Yesus dicuri, kuburnya telah kosong, dan lain sebagainya. Dia lepaskan itu semua dan dia membiarkan Tuhan bekerja sehingga dia bisa berkata, aku telah melihat Tuhan. Maka hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, hal yang terakhir datang menerima pemulihan ialah begini, mengenal suara Tuhan secara pribadi. Di ayat ke-16 berkata begini, kata Yesus kepadanya, Maria. Lalu Maria berpaling dan berkata kepadanya, Rabuni, yang artinya guru. Ketika Yesus ada dekat dengan dia, Alkitab berkata Yesus ada di belakang, tapi ternyata Maria tidak mengenali Yesus itu. Tapi ternyata ketika Yesus berkata satu kata sederhana aja, dia panggil namanya Maria. Di situ Maria menyadari, Yesus itukah engkau? Guru. Pertanyaan sederhana begini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Maria bisa langsung tahu itu adalah Yesus? Sederhana, Maria. Tapi ternyata dia langsung tahu, karena Maria mengenal suara Tuhannya. Satu panggilan pribadi dari Yesus membuka mata Maria. Yang mengenal suara itu, itulah suara Sang Gembala. Suara Yesus yang telah bangkit. Suara gembala yang baik itu dia kenal. Dia kenal. Maria langsung mengenalnya. Jelas di dalam Yohanes pasal 10 di ayat ke-14 berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Jelas juga di dalam Yesaya 43 di ayat yang pertama berkata, janganlah takut,
Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dan dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Bapak Ibu Saudara, Maria langsung menyadari bahwa yang hadir saat itu benar-benar Yesus ketika namanya dipanggil. Ini menunjukkan bagaimana Yesus kenal pribadi lepas pribadi yang hadir hari ini. Yesus kenal nama saya, Yesus kenal nama Bapak Ibu Saudara masing-masing. Walaupun ada sepertinya mungkin ada kesamaan nama panggilan, ya kan? Tapi sadarilah, itu tidak akan membuat Yesus tidak mengenali. Yesus sangat mengenal saya dan saudara. Tuhan tidak hanya berbicara kepada banyak orang. Tuhan Yesus tidak hanya berbicara mengajar kepada ribuan orang, dia mengajar di tengah banyak orang, enggak. Tetapi juga secara langsung kepada pribadi lepas pribadi. Yesus mengenal saya dan saudara. Namun sadarilah juga, tetap dalam Yohanes pasal 10 di ayat 14 berkata begini. Dan domba-dombaku apa? Mengenal aku. Pemulihan juga akan terjadi ketika kita mendengar suara Tuhan secara pribadi. Dan kita menyadari bahwa ternyata kita dikenal, dikasihi, dan dipanggil olehnya. Kembali, pemulihan itu akan terjadi ketika saya dan saudara membuka diri untuk mau mendengar suara Tuhan itu. Oleh karena apa? Karena ketika kita mendengar suara itu, kita menyadari bahwa kita dikenal, dikasihi, dan dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara semuanya, yuk sama-sama tetap jaga hubungan kedekatan kita dengan Sang Gembala yang baik itu. Yesus yang hidup itu, Tuhan yang luar biasa itu. Karena sebagaimana dia mengenal kita, maka kita juga harus mau mengenal dia. Maria datang ke kubur Yesus dari air mata. Ketika dia menyadari dia datang mau mencari Tuhan, dia dipulihkan. Dia datang dengan melepaskan pemahaman manusiawinya. Yesus telah mati, kuburnya kosong, dia tinggalkan itu semuanya. Dan dia juga mau belajar mengenal suara Tuhannya secara pribadi. Maka dia alami sebuah pemulihan yang luar biasa. Hal yang sama juga akan berlaku bagi kita semuanya. Pemulihan akan terjadi. Dan saya percaya itu akan benar-benar terjadi. Namun ternyata tidak hanya berhenti dengan datang menerima pemulihan. Sebagaimana judul khotbah tadi, bahwa pergi membawa harapan. Kita datang memang dipulihkan, tetapi saatnya ini kita pergi membawa harapan. Bukan hanya berhenti pada diri kita masing-masing, enggak. Tetapi kita juga harus pergi membawa harapan. Ayat yang ke-18 juga jelas berkata begini. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Maria menyadari hidupnya dipulihkan. Maria menyadari air matanya dihapus, kesedihan yang ada dihilangkan. Namun jelas Maria juga mau menyadari dia harus pergi dan dia harus katakan berita sukacita ini kepada murid-muridnya. Karena dia tahu murid-murid juga mengalami pukulan yang telak. Kesedihan yang sama sebagaimana Maria sempat alami, murid-murid juga sempat alami itu. Namun Maria menyadari sukacita yang dia juga telah alami, pemulihan yang telah dia terima. Dia juga tidak mau simpan itu sendiri, namun dia juga mau bagikan kepada murid-murid yang lain. Sehingga dia mau pergi membawa harapan. Perjumpaan dengan Yesus membuat Maria Magdalena mengalami pemulihan. Pemulihan dalam hidupnya membuat ia pergi dengan membawa harapan bagi murid-murid yang lainnya. Ketika saya dan saudara dipulihkan hari ini, maka tugas kita bukan hanya berhenti sampai saat itu, namun juga harus mau pergi, bawa harapan kepada sesama kita. Yesaya pasal 61 di ayat yang pertama jelas berkata begini. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Maka sebagaimana Maria Magdalena diutus, maka saya dan saudara dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Ia mengutus kita untuk berkata, Yesus hidup dan dia sanggup memulihkan. Karena saya dan saudara sudah dipulihkan, maka beritakan juga sebagaimana pengalaman kita dipulihkan. Masih banyak orang-orang di sana, di luar sana yang belum mengalami pemulihan, belum melihat terang harapan itu. Maka tugas saya dan saudara untuk berkata, yes, Yesus hidup. Dia telah pulihkan saya, maka dia juga mampu memulihkan engkau. Amin. Oleh karena itu, yuk sama-sama
datang, terima pemulihan, maka pergi, bawa harapan. Kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ialah begini. Datang menerima pemulihan, pergi membawa harapan. Itu bukan hanya sekedar slogan. Itu bukan hanya sekedar judul khotbah. Itu bukan hanya sekedar perenungan pada hari ini yang sifatnya motivasi, yang sifatnya rohani. Enggak. Namun pemulihan sejati terjadi ketika kita datang dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kita haus akan hadirat-Nya, bukan hanya sekedar mencari jawaban yang secara logis atau mengandalkan pemahaman-pemahaman manusia. Kan Yesus telah mati, kuburnya kosong, gimana ini, dan gimana. Kita tanggalkan itu. Jangan pernah andalkan pemahaman manusia, tetapi sungguh-sungguh membuka hati untuk kita mau mengenal suara Tuhan secara pribadi. Dalam perjumpaan dengan Tuhan itulah luka disembuhkan, arah hidup dipulihkan, kehidupan diteguhkan kembali. Namun ingat, pemulihan bukanlah akhirnya. Pemulihan bukan akhir. Itu adalah titik awal dari sebuah misi rohani. Sebagaimana kita telah menerima kasih dan pengharapan dari Kristus, demikian pula kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih dan pengharapan itu bagi orang lain. Oleh karena itu mari, pergi, datang, terima pemulihan, pergi, bawa harapan. Kedatangan Bapak Ibu Saudara akan terima pemulihan dari Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara tinggalkan tempat ini, yuk sama-sama sadari, engkau pergi membawa sebuah harapan. Sebagaimana telah engkau dipulihkan, maka melalui dirimu, orang lain pun juga mengalami sebuah pemulihan dalam Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini.